Oke, halo semuanya. Ketemu lagi di episode ini lanjutan dari bukan lanjut ya. Maksudnya episode baru, ya kan. Kamu kok tiba-tiba ada sesuatu yang urgent dan perlu disampaikan gitu loh, Rick. Ya. Mengenai apa sih ini, Rick? Kalau ini fitur safety sih sebetulnya. Ya, kita kan selalu menomorsatukan Safety ya. itu. Oke. Jadi saya akan bahas kalau kita bisa nanjak harus bisa turun. Satu Iya. itu. Kalau kita bisa lari kencang, maka kita harus bisa berhenti. Iya sih, Rick. Iya toh? Masuk mau dibablas no. Ya, siapa tahu. Kumat edani. Ya masalahnya di mana, Rick? Rem. Oh, nah itu kan bagian yang tidak bisa dipisahkan ya. Ya. Kecuali Anda punya sepeda fiksi, itu pun tetap ada. Ya ada. Tetap. Iya. Tetap. Harus bisa berhenti. Makanya itu. Nah, sekarang saya mau bahas itu gini kok ya. Kan ribut antara rim brake dan disc brake. Yes. Oke. Oh, itu dari dulu sampai sekarang mungkin dan selamanya. Oke. Kontroversi terus. Sekarang kita akan bahas satu-satu. Iya. Di kelas rim brake dulu. Oke, di kelas rim brake. Oke. Menarik karena saya juga masih pakai rim brake. Nah, Oke. kan kalau terakhir-terakhir ini kalau dulu rim brake itu alloy semua, Yes. ya kan? Alloy. Kemudian terakhir-terakhir ini muncul karbon. Yes. Ya kan? Betul. Terus ada beberapa kejadian karbonnya hancur, orangnya jungkel, bablas nggak turun, bablas sampai meninggal. Itu banyak kasus-kasus itu, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Ya. Ya, kok bisa pakai rim karbon nggak bisa ngerem? Iya. Pakai rem alloy juga nggak bisa ngerem. Iya. Lah kok bisa? Bisa. Dua-duanya nggak bisa ngerem. Saya pernah ngalami alloy nggak bisa ngerem. Nah, gini. Jangan salah. Iya. Ini semua rasanya harus menyimak mulai awal sampai akhir. Tolong. Ya, harus simak awal sampai akhir. Oke. Gimana? Jadi saya akan jelaskan dari segi teknikalnya ya. Saya tidak membahasnya dari segi look-nya, performance-nya enggak. Saya akan membahas dari segi teknikalnya. Jadi gini. Rem, kalau kita bicara rim brake, berarti rotornya itu atau salah satu bagian rem itu adalah wheel set itu sendiri. Betul. Ya kan? Terus sepatu remnya ya berupa karet. Brake shoes kan, ya, bukan brake pad, brake shoes. Brake shoes. Ya. Nah, apa sih yang faktor yang mempengaruhi performa braking pada rim brake? Satu, kondisi kabel. Kondisi kabel ya. Ya kan, kabelnya kalau udah apakah berat atau ringan, kabelnya masih sudah korosif atau tidak, itu satu pengaruh. Kemudian yang kedua adalah reach dari drifternya. Ya, reach dari drifter, betul. Tuh, kan waktu aku bikin video yang tentang bar tape itu kan saya ajarin juga ngecasnya gimana. Nah, kalau reach-nya betul, maka Anda akan bisa melakukan pengereman itu dengan lebih mudah. Tentunya. Tidak effortnya tidak butuh effort yang besar itu. Kemudian juga posisi pada waktu Anda jalan itu kalau ngerem kita pegang di drop untuk ngerem itu lebih enak daripada di atas. Karena apa? Leverage. Jadi daya jungkitnya lebih besar. Karena tuasnya panjang kan, kita ambil di ujungnya kan lebih ringan jadinya. Itu. Nah, kemudian settingan dari rem. Settingan dari U-brake-nya itu. Kanan kirinya, clearance kanan dan kiri. Ini juga harus diperhatikan. Nah, kemudian jenis sepatu remnya. Nah, yang terakhir adalah kondisi dari brake line-nya. Jadi bidang geseknya yang di rim itu. Kalau kabel, ya memang kabelnya harus dicek apakah pengereman dalam kondisi statik itu berat atau ringan. Yang mempengaruhi apa berat ringan? Satu, routingan kabel. Jadi bagaimana kabel itu Anda pasang pada frame sepeda. Betul. Kemudian juga jenis kabel yang dipakai. Kondisi kesehatan kabel. Kalau kabelnya udah mulai korosif,
di dalam itu akan menghambat, berat jadinya, gesekannya besar. Bahkan kadang-kadang direm bisa tidak mau balik. Iya. Itu. Kemudian jenis kabel? Itu kabel kan macam-macam kelasnya. Ada yang murah, ada yang menengah. Itu yang membedakan adalah kelicinannya dia dan coating yang ada. Nah, terus itu dari sisi kabel. Kalau kita pakai sepeda-sepeda rim brake ya, atau sepeda rim brake ataupun sepeda yang kita upayakan menjadi clean look, tapi kita masih pakai full mechanical brake, itu akan sangat berbahaya karena lengkungan-lengkungannya terlalu tajam sehingga gesekan rem itu besar. Itu please note ya. Nah, itu harus jadi pertimbangan. Clean look, memaksa untuk clean look. Pemaksa untuk clean look itu sangat berbahaya. Terus kemudian kan muncul juga beberapa merek pabrikan yang menggunakan group set yang rim brake, group set rim brake, kayak misalnya 105 R7000, Ultegra R8000, tapi remnya masih rim brake, dimasukkan ke frame yang disc brake. Iya, ada. Dan di clean look juga. Itu akhirnya menjadi masalah, lambat laun menjadi masalah. Lambat laun ya itu. Ya, lambat laun menjadi masalah. Bukan pas baru terus dipakai. Ya, ada juga yang baru langsung masalah itu ada. Itu perlu dipertimbangkan, ya kan? Kemudian itu jenis kabel dan routingnya. Sekarang kita akan ngomong ke sepatu remnya. Oke. Sepatu rem itu memiliki ketebalan tertentu untuk bisa bekerja optimal. Nah, bagi yang pakai sepatu remnya group set di kelas Sora, di kelas Claris, itu sepatu remnya memang kurang bagus. Terlalu keras. Sehingga daya breakingnya itu kurang. Karena bagaimanapun kan itu sebenarnya terbuat dari karet keras. Tapi dia juga butuh kelenturan untuk bisa gigit. Itu. Kemudian bagi yang pakai rem-rem punyanya Shimano, ya, sepatu rem originalnya Shimano, baik itu 105, Ultegra atau Dura-Ace, kecenderungannya sepatu remnya keras. Ya memang lebih lentur dari punyanya Claris dan Sora, tapi ini lebih keras. Kelas Tiagra itu lebih bagus, cuman lebih keras. Itu kalau saya, referensi dari saya, ini bukan saya jualan, itu referensi saya, coba deh pakai merek Baradin. Baradin. Harganya kalau nggak salah satu pasang itu 130.000. Iya, 130.000 sepasang. Itu memiliki breaking yang lebih bagus karena karetnya ada 2 macam karet di situ. Lebih enak, lebih empuk. Nah, kemudian kita perhatikan lagi setting remnya. Nah, setting rem ini gimana? Anda harus melihat bahwa bukan jarak antara rim dengan sepatu rem yang diperhatikan. Bukan itu aja. Tapi bagaimana pada saat rem itu bekerja. Jadi kita kondisi sepeda berdiri, kita rem aja. Kita lihat apakah pada saat kita tekan remnya itu, kita lihat pergerakannya ban ini. Apa rodanya itu bergerak kedorong ke salah satu. Iya, betul. Itu kan sering terjadi di rim brake. Nah, itu Anda harus cari gimana supaya dia pada saat ditekan remnya, roda tetap di tengah. Tidak bergerak ke kanan dan ke kiri. Diseimbangkan sendiri ya, terutama yang bukan yang direct mount ya. Direct mount aja juga bisa begitu. Direct mount juga bisa begitu. Bisa. Ya. Benar. Nah, kalau Anda pakai group set kelasnya Shimano ya, mulai dari 105, R7000, Ultegra R8000, kemudian mungkin juga yang lama itu ada adjustment-nya. Biasa terletak di sebelah kanan, itu berupa baut L kecil pakai kunci 2 mili. Betul. Anda bisa putar itu sehingga Anda nanti bisa lihat pergerakannya. Tapi sebelum Anda adjust itu, pastikan bahwa baut penguncinya untuk yang model single mounting ya,
itu baut penguncinya sudah cukup kencang. Kalau kendor ya bisa gerak-gerak terus. Oke. Itu harus dicek berkala. Nah, kalau itu sudah lurus, kita lihat lagi, oh masih kedorong-dorong ke salah satu sisi, maka kita adjust. Kalau nggak salah, kalau kita kencengin, jadi searah jarum jam, dia akan membuka ke salah satu sisi. Begitu juga kalau kita memutarnya counterclockwise atau berlawanan arah jarum jam, dia akan membuka ke salah satu sisi. Anda bisa cari. Pakai kunci L2. Itu di setiap U-brake calipernya pasti ada. Kalau yang di direct mount gimana? Direct mount sama. Ada Pasti ada. Okay. Mungkin di tipe-tipe yang Shimano 6800 atau apa yang model lama ya, itu adjustmentnya ada di dekat kabel. Jadi stopper kabel di atas itu ada baut. Kalau nggak salah pakai kunci L 3 mili. Oke. Itu. Nah kemudian kalau misalnya dan usahakan untuk meletakkan sepatu rem itu di tengah-tengah brake line. Itu kan sepatu rem itu ada yang bagian kecil dan melebar. Nah, yang kecil ini Anda harus perhatikan apakah sudah betul posisinya dan betul-betul dia sesuai dengan kontur kontur rimnya. Caranya gimana? Nah, untuk ngejasnya. Jadi Anda rem, kemudian ambil kunci yang sesuai dengan kunci sepatu remnya. Kalau biasanya kalau Shimano itu kalau nggak kunci L5, kunci L4 untuk R7000 ke atas, R7000, R8000, kalau nggak salah Tiagra juga sama, itu pakai kunci L4 mili. Benar, kecil. Kalau yang di bawahnya mungkin pakai kunci L5 mili. Nah itu Anda rem, pokoknya dia nempel, kemudian Anda kendorkan dulu salah satu sisi. Udah, tahan remnya, Anda adjust sampai posisinya betul, rem kuat, baru kencangin lagi. Nah, lakukan itu pada sisi kiri dan sisi kanan. Anda lihat, kemudian Anda adjust kanan kirinya, jangan sampai pada saat Anda ngerem bannya gerak-gerak. Itu. Ciri-cirinya kalau rem Anda sudah betul settingnya, itu biasanya pada saat Anda rem akan bunyi tak 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 tak. Itu tandanya brake pad ini sudah membentur ke rim itu pada saat yang bersamaan. Seimbang kiri kanan. Imbang. Tak 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 itu. Begitu juga yang rem depan juga sama caranya. Nah, misalnya Anda, waduh ini sudah lama brake padnya sudah mulai kepake kan? Kegerus. Nah, kegerus. Anda lihat, aduh ini kok rasanya kok terlalu jauh ya mainnya. Maka itu kan ada adjuster, barrel adjuster yang ada di atas itu. Nah, itu diputar, di adjust. Kalau terlalu rapat juga tidak terlalu bagus karena kalau Anda remnya terlalu sensitif ya. Anda tekan cek ini ban itu bisa ngunci. Cek itu Anda akan malah ngesot-ngesot gini belakangnya. Itu malah bahaya. Jadi pilih di mana Anda nyaman di situ. Nah, di samping ya reach tadi juga harus di adjust. Itu kalau rim brake ini berlaku untuk bagian depan dan belakang sama. Direct mount sama. Seperti itu juga. Itu rim brake, setting kalipernya. Nah, sekarang rimnya. Kalau saya suruh milih secara pribadi kok milih enak mana? Rim brake alloy atau alloy karbon atau pure karbon? Ya, kalau saya sih alloy karbon, yang milik saya Hit Jet Black itu enak sekali. Fairingnya karbon tapi rimnya bodinya karbon, brake line-nya alloy. Itu memberikan sensasi ringan dan brakingnya lebih benar. Kemudian kalau alloy yaitu biasa pada sepeda-sepeda standar atau beberapa rims itu memang memakai full alloy. Itu brake line alloy itu akan memiliki pengereman yang lebih stabil dibandingkan karbon. Pasti. Jauh. Karena apa? Pada saat Anda lakukan pengereman itu akan timbul panas. Kalau alloy itu titik panasnya kan tinggi banget. Jadi disiksa gimana pun ya paling bannya meledos. Udah, itu aja. Atau brake pad-nya yang kegerus malah dari tipis. Nah, tapi kalau karbon kan sepatu remnya khusus harus untuk karbon, ya kan?
Bisa jadi yang dari gabus itu ya? Ya, bisa jadi cork gitu. Nah, ini memang agak beda kok Yakob. Jadi rim karbon, yang breakline karbon, rim karbon itu memang tidak tahan panas. Bisa terjadi deformasi breakline. Jadi breakline Anda akan penyet ke dalam sehingga lama-lama Anda tidak bisa ngerem. Tambah dalam, tambah dalam, tambah dalam. Nah, itu bahaya. Karena itu kalau Anda masih pakai rim brake, kepingin karbon-karbon, ya usahakan cari rim yang breakline-nya alloy, bodinya karbon. Nah, susah. Ya memang susah. Tapi ya ini kadung punya yang karbon gimana? Nah, Anda harus memanage remnya itu mulai awal. Kalau sudah ngerem terlalu panjang, turunnya sudah terlalu curam, tuntunan daripada jablas. Benar. Itu karena kalau rim karbon itu deformasi, waduh menakutkan, betul-betul menakutkan. Nggak bisa ngerem, remnya sudah mentok tapi nggak berhenti sepedanya. Wah itu bisa keringetin, nggak sejagung-jagung lagi, semangga-mangga itu. Itu. Nah, sekarang apakah yang terjadi kalau saya memakai sepatu rem alloy di rim karbon? Acur rim karbonnya karena keras. Dan keras sehingga dia tidak bisa menghambat. Akhirnya jadi gesekan aja, cuma terjadi gesekan. Yang hancur duluan apa? Yang hancur duluan. Enggak. Ya, karbonnya duluan. Karbonnya yang hancur duluan, bisa sampai ngelupas itu coating-coatingnya. Nah, itu bahaya. Nah, kemudian apakah breakline breakline-nya itu apa untuk rim brake ya? Apakah breakline-nya enggak bisa habis? Bisa. Bisa habis, ya. Biasanya di merek-merek kayak Fulcrum itu akan memberikan indikator berupa titik ceglungan itu. Kalau itu titik itu sudah hilang, berarti breakline-nya sudah habis. Apakah yang terjadi kalau breakline habis Anda pakai terus, bisa pecah rimnya? Iya. Tinggal tunggu waktu ya. Yes. Walaupun alloy ya. Ya, walaupun alloy. Nah, kalau karbon, apalagi. Kalau coatingnya udah hilang ya Anda wajib ganti. Ya, itu. Dan kalau mana yang lebih aman? Lebih aman yang alloy. Iya. Kalau bicara soal aman ya. Lebih aman yang alloy. Ya, memang lebih berat. Tapi waduh, kadung punya yang karbon. Gimana ini? Kalau turunan, ya kalau turunan Anda harus hati-hati. Hati-hati. Semua orang, walaupun saya pakai alloy ya tetap harus hati-hati. Iya, tetap. Cuman kalau pakai karbon ya, kalau turunan lebih hati-hati. Iya. Itu karena ada deformasi itu tadi. Nah, sekarang bagaimana kalau Anda misalnya membeli wheelset rim brake second, ya apa yang harus Anda perhatikan? Jangan perhatikan cuma ringannya, jangan perhatikan cuma bentuknya, perhatikan kondisi brake line-nya. Kalau sudah biasanya brake line yang ada beberapa manufaktur itu memberikan indikator berupa guratan-guratan di brake line-nya, jadi agak kasar, gitu ya. Bergaris-garis ya. Nah, kalau itu sudah halus, ya coba tuku. Kalau Fulcrum berupa titik itu, kalau sudah halus ya coba tuku. Iya, betul. Gitu. Bisa berupa titik atau berupa guratan ya? Iya. Gitu. Iya, benar. Kalau di punya Yakob itu kan dia berupa sirip, bentuknya kayak sirip-sirip ikan gitu kan. Nah, kayak gitu. Kalau itu sudah halus, udah buang. Nah, itu rim brake. Ya. Nah sekarang, apa sih yang bisa merusak rim brake? Satu, kotor tidak dibersihkan. Perawatan tidak dilakukan. Jadi perawatannya gimana? Bagi yang memakai breakline yang alloy ya, breakline alloy, itu Anda bisa ambil kapas, kasih aseton. Aseton untuk kutek. Iya. Nah, pakai itu, Anda lap. Di mananya? Di breakline-nya itu, alloy-nya. Breakline alloy-nya itu. Iya, betul. Aseton ya. Aseton itu kemudian untuk sepatu remnya cukup Anda pakai sabun, taruh di lap, microfiber gitu, gosok-gosokkan gini. Tuh, setelah itu keringkan. Nah, yang di celah-celah gimana? Ada celahnya kan itu kalau yang di brake shoes itu bisa pakai sikat gigi. Sabun sama sikat gigi. Jangan lupa itu ya, kotorannya. Jadi lawannya adalah semua hal yang berbau kotoran dan minyak. Itu lawannya. Dan terutama bagi yang pakai chain loop yang nggak jelas,
Ya. Jiprat semua ya. Jiprat semua, wis. Sebentar ya hancur semua, bisa nyenyek, benyek semua itu. Iya. Karetnya. Itu. Ya, tanpa disadari ya itu ya. Apa itu chain loop yang nyiprat itu ke nempel ke kan rim. sisi kanannya kan deket rantai itu. Iya, sisi kanannya. Sering tuh saya jumpai kalau servis yang rim brake, kok gini. Saya tanya, kamu ngasih kebanyakan kamu kasihnya. Wah, saya sudah pakai finish line, sudah pakai. Iya, kamu ngasihnya kebanyakan. Biasanya mereka nggak dilap lagi. Iya, enggak kan ada akses kan harus dihilangkan. Itu. Nah, terus apa? Yang alloy gimana? Yang karbon gimana ngerawatnya? Nah, apakah pakai aseton? Enggak, jangan. Cukup pakai Mama Lemon. Ya. Pakai Mama Lemon atau Anda pakai rubbing alkohol. Ya, alkohol 70%. Ya, itu dilapkan ke brake line-nya. Nah, hanya untuk itu kan karbon debrisnya itu kan berupa kayak debu-debu gitu ya. Debris berdebu gitu ya. Bukan debris metal ya. Nah, misalnya, saya ini loh ndak pakai chain udah bagus gini. Waduh. Tapi kok katanya masih berminyak. Loh iya. Anda jalan itu kan sisa-sisa pembakaran solar itu kan mengandung minyak. Benar. Itu keringat mengandung minyak. Buktinya muka kita kalau misalnya kena solar aja langsung hitam semua. Nah, itu. Tuh. Nah. Itu cara ngerawatnya. Oke. Ya. Nah, yang sekarang rim brake ya, ini yang rim brake. Ya. Sekarang kita ngomong disc brake. Disc brake ini ada dua kok ya, Kok. Yang hydraulic disc brake sama hydraulic cable actuated disc brake. Hydraulic disc brake yang beneran 100%. Ya. Atau cable actuated hydraulic disc. Okay. Atau kita bahasa umumnya semi hidrolik. Ya, semi hidrolik atau langsung aja lah yang brand Tektro itu biasanya ya. Tektro ada bukan TRP. Oh iya, TRP, Zoom, ada macam-macam. Iya. Macam-macam. Oke. Nah, manakah yang lebih baik? Ya. Semi mechanical, jadi semi hidrolik, full hidrolik, atau full mechanical. Full mechanical. Ya. Kalau saya disuruh milih, saya tidak akan pernah mau memilih semi hidrolik. Yang kabel actuated. Iya, kabel actuated itu. Iya, saya tidak pernah mau pilih itu. Jauhkan itu ya. Ya, hindari. Karena apa? Karena gini. Itu kan kalau kita rem di motor atau di mobil ada istilah namanya brake master. Iya, brake master. Atau master rem. Nah, sama kaliper. Kaliper itu ada kalipernya yang tempatnya kampas rem itu. Dan master rem itu ada daya tampung atau penekan atau pemerintah piston yang di kaliper. Nah, kalau semi hidrolik atau cable actuated hidrolik itu kan body master rem, piston master rem, piston kaliper, brake pad dan rotor satu tempat. Yes. Nah, sedangkan kalau kita ngerem itu kan muncul panas. Panasnya kemana? Ya. Ke mereka semua. Ya, ke piston-pistonnya ini. Semua. Piston-pistonnya kan karet isinya. Lama-lama karena panas, ledeh. Rusak karetnya sehingga banyak yang muncul keluhan. Sepeda saya ini pertama baru itu enak ngeremnya, semi hidrolik kan. Lama-lama dipakai kok yang belakang selalu memble. Nah, karena kan kita lebih banyak berperan rem belakang daripada depan. Ya, depan hanya mengimbangi. Nah, yaitu penyebabnya karena panas, tidak bisa dibuang. Akhirnya masuklah ke piston merambat ke minyak rem merambat ke karet-karetnya itu. Ya buang deh kalau gitu. Iya. Udah nggak bisa, spare partnya nggak mungkin. Mahal. Nah, solusinya apa? Beli lagi. Beli aja yang full mechanical sekalian. Oh, I see. Full mechanical sekalian. Nanti tanya, full mechanical kan kebanyakan. Group set lah. Enggak. Kalipernya? Ya, kalipernya tetap kabel actuation, ya kan? Cuman ini ada dua. Kaliper yang kabel actuation mechanical full, bukan semi hidrolik ya, itu ada dua. Ada yang ada yang one piston actuation, ada yang dual piston actuation. Dual itu maksudnya kiri kanan? Kanan kiri. Oke. Jadi yang single, kalau yang single itu yang gerak adalah brake pad kanan yang gerak masuk. Kalau kita aktifkan maka satu diam,
Sini satu gerak gini. Merek apa itu, Rick? Ya Yang ada single? Tektro apa semuanya. I see. Nah, ini bisa di-adjust. Nah, ini banyak orang yang enggak tahu. Nge-adjustnya dari mana? Itu ada baut kalau nggak salah setelannya baut 5 mili di sebelah kanan, ya kan? Yang satu biasanya pakai 3 mili atau 4 mili, ada yang 5 mili juga di sebelah kiri. Itu bisa di-adjust keluar masuknya brake pad ini. Jadi usahakan clearance-nya harus bagus. Efeknya kalau ini tidak di-adjust, maka rotor kita ini kalau didorong sedangkan jaraknya ini jauh, rotor kita didorong gini, rotornya kan gini. Bending, lama-lama gini terus, goyang semua. Nah, efeknya juga apa? Habisnya rotor ini sebelah, brake padnya juga habis sebelah. Yang sini karena kena gesekan lebih panjang dibandingkan yang sini, akhirnya habis duluan. Kemudian coating rotornya yang terdorong ini akan juga habis duluan. Itu. Nah, itu yang single piston actuation. Ya, okay. Ya, kalau yang dual itu prinsip kerjanya mirip semi hidrolik. Jadi dua-dua pistonnya gerak gini barengan. Nah, itu yang umumnya di Shimano ya itu ya? Enggak juga. Nah, itu mungkin yang harganya cukup ekonomis itu kalau nggak salah, saya lupa apakah merek Zoom yang murah itu ada juga. Tapi yang pasti ada itu TRP MDC 550. Itu sudah double piston ya? Ya. Nah, itu kedua brake pad ini clearance-nya bisa Anda adjust. Kanan kiri bisa Anda adjust. Kalau nggak salah pakai kunci 3 mili. Menarik. Untuk adjust. Feelingnya kalau betul pemasangannya betul, settingannya betul, ya, jenis kabelnya bagus, nggak beda sama yang hidrolik. Iya. Wih, segitu ya? Iya. Dengan harga yang jauh lebih murah ya? Iya. Kalau nggak salah 850.000 satu set. 805.000 pakai kabel pun enak. Selama masangnya enak. Ya benar. Feelingnya bisa seperti hidrolik. Iya. Note. Please note. Itu. Nah, brake padnya biasa kalau bawaannya brake padnya kalau nggak salah masih bisa pakai brake padnya Shimano MT200 itu sama. Jadi kalau pakai brake pad aslinya Anda merasa gigitannya masih kurang, Anda bisa beli brake padnya punya Shimano. Persamaannya punya Shimano yang original itu murah kok, enggak nyampe. Saya pernah menikmati itu loh, mechanical disc brake loh, Rick. Yang full mekanik loh. Polygon C5 itu, ya kan? Saya lupa, entah itu C3 atau C5 ya. But anyway, itu waktu itu mungkin saya belum paham bener ya. Jadi saya nggak ngerti caranya adjust. Saya hanya ngerti masuk dalam gitu loh. Jadi misalnya saya sudah pakai nanjak beberapa kali gitu ya, kan otomatis kegerus. Otomatis kan tambah dalam remnya itu loh. Jadi saya ngejasnya itu hanya dari mananya itu loh. Barrelnya. Iya. Ya memang betul dari situ dulu. Cuman pada titik awalnya itu harus di set dulu clearance-nya berapa. Bedanya dengan yang full hidrolik itu, kalau full hidrolik kan clearance nolnya enggak, ya itu. Ya itu, ya benar. Nah itu. Tapi memang ya secara fungsi sih normal. Iya, sama. Secara fungsi, cuman mungkin ya nggak sehalus hidrolik ya. Ya pasti. Iya. Podo mbek hidrolik, gak payu hidrolik kok. Tapi Rick, yang saya rasakan waktu full mechanical itu, dia itu sesuai dengan tarian tangan Anda loh, Rick. Iya, karena itu bisa di-adjust kok ya. Free play-nya itu bisa di-adjust. Iya. Jadi free play-nya bisa di-adjust kayak kayak hidrolik. Feeling-nya itu seperti rim brake ya, Rick. Iya, bisa diatur. Tapi lah full hidrolik kan enggak bisa, Rick, karena dia yang ngatur, Rick. Bisa. Full hidrolik? Bisa. Tapi kan agak susah, Rick. Misalnya jari kita enggak juga. Gampang sekali. Lebih gampang lagi. Oke. Iya. Nah. Iya. Cara ngerawatnya sama kayak hidrolik. Nah, nanti saya jelasin jadi satu. Oke. Sekarang kalau hidrolik, full hidrolik ya, full hidrolik.
Kalau di kelas-kelasnya kira-kira mulai kan yang kalau di road bike itu yang kelas-kelas hidrolik itu Tiagra. full hidrolik ya mulai Tiagra, kemudian 4720 kalau nggak salah. Iya. Tiagra 105, Iya. 7R7020, kemudian Ultegra 8020, Dura-Ace 9020 dan seterusnya sampai hari ini. Seri 12 speed juga full hidrolik. GRX juga. Iya. Untuk kelas Tiagra dan kelas 105 yang 105 yang 11 speed ya, 11 speed dan GRX seri R600. Oke. R600. Ya. R600 itu 105-nya ya. 105-nya GRX. Itu dia free play-nya tidak bisa di-adjust. Free play-nya tidak bisa di-adjust. Adjustment-nya hanyalah reach. Makanya free play-nya nggak bisa di-adjust. Ya, kalau yang kelasnya 105 iya, jadi seolah-olah Tiagra tangan dan kita itu nggak bisa feel. Ya, Ya kan? jadi untuk yang 105 105 disc yang 11 speed, kemudian Tiagra sama GRX 600 itu adjustmentnya itu hanyalah knob. Jadi Anda pakai kunci kalau nggak salah 2,5 mili, di sisi kanan itu ada lubang, Anda masukin kunci ke situ, Anda putar, itu akan mengubah reach-nya. Iya, betul. Yang kemarin bikin video. Ya, itu kan ngubah reach-nya itu. Free play-nya nggak bisa di-adjust. Free play-nya nggak bisa di-adjust. itu. Nah, kalau di R8000, R9000 disc, ya, jadi 8020, 9020, kan. Ultegra apa semua itu bisa di-adjust free play-nya. Cuman Anda jangan melakukannya sendiri kalau Anda tidak paham. Jadi jangan Anda rubah. Yang paham. Itu. Nah, reach-nya, adjustment reach-nya khusus untuk seri Ultegra ke atas baik 11 speed maupun 12 speed dan 105 105 12 speed plus GRX seri 8 ke atas. Itu adjustmentnya berupa pakai kunci L 2 mili berada di bawah. Sisi bawah. Itu Anda bisa putar searah jarum jam atau berlawanan jarum jam untuk mendekatkan atau menjauhkan reach-nya. Reach dari rem ini Anda adjust, patokannya adalah mengambil dari posisi tangan Anda di drop dan menjangkau tuas remnya. Idealnya itu tuas itu pada saat Anda standby gini, tuas itu berada di ruas jari di balok kedua. Iya, di balok. Karena Anda akan jarinya melengkung gini kan. Nah, ini lebih resiko untuk lepas kecil sekali. Itu. Nah, kalau reach kalau free play itu ngejasnya ada di dalam hood, Anda harus buka hood. Jadi memang agak tricky. Itu Anda harus mekanik yang lakukan. Kalau Anda ngakon ngawur-ngawur bisa jebol nanti. Betul. Itu bukan hanya jebol, bisa rasanya feelingnya waduh terlalu gigit bahaya. Terlalu gigit atau nggak gigit. Nah, GRX pun juga sama, juga seperti itu, seri 8 juga sama. Nah, sekarang kalau yang MTB, kalau yang flat bar, adjustnya di mana? Nah, kalau rem-rem serinya MT200 itu memang hanya bisa di-adjust reach-nya saja. Hanya reach-nya saja, adjustment-nya ada di baliknya tuas rem itu, ada kunci L 2 mili juga bisa Anda putar. Itu. Nah, kemudian untuk yang kelas-kelas SLX ke atas, diure SLX ke atas kalau nggak salah, itu ada free play adjustment-nya, itu kelihatan ada pautnya. Nah, terus kalau reach-nya tetap bisa di-adjust. I see. Tuh, jadi setting rem itu bukan cuma iso pokok di rem itu, enggak, macam-macam settingnya. Waspada. Itu. Nah, sekarang kita masuk ke bagian cara merawatnya. Brake pad-nya kayak apa? Saya mau tanya ya, Rick ya.
pengalaman saya dengan 105 11 speed disc brake, mungkin bukan hanya saya, tapi banyak juga yang apa itu namanya free play-nya itu terlalu dalam, Rick. Ya. Walaupun sudah di bleeding bolak-balik, tapi terlalu dalam gitu loh. Itu apa normal itu, Rick? Ya memang begitu dia. Oh, I see. Tapi itu bisa diakalin kok ya kok. Ya bisa apa? diakalin dengan adjustment reach-nya itu. Ya gini, adjustment reach-nya memang tidak bisa dilakukan secara di pistonnya, tapi kita ngakalin di kalipernya. Jadi di kaliper itu kan piston itu kan geraknya keluar masuk gini. Ini kan pakai karet dia geraknya. Jadi kita lepas dari rotor sedikit, kita tekan sampai dia agak keluar dikit, cek gitu. Udah. Nah, nanti baru rotor dinaikkan, kita adjust sampai dia keras. Oke, sehingga nanti free play-nya akan berkurang. Jadi free play itu sebetulnya pemahaman free play itu adalah jarak kosong antara rotor dengan brake pad kanan dan kiri. Sebelum Anda merasakan mula-mula tekanan. Seperti itu. Bagi Anda yang misalnya pakai 105 disc brake loh ya. Tiagra kan juga sama seperti itu. Gitu ya. Terus Anda merasa bahwa ini sudah saya tarik gini kok rasanya masih jauh. Rasanya masih jauh gitu loh. Betul. Itu biasanya kalau di GRX 600 juga begitu, yang saya pakai itu juga gitu. Mikir kok gini ya. Iya. Saya pompa begini buka, udah ya gitu aja ngejasnya. Ya kalau bedanya kalau di kelasnya Ultegra ke atas itu memang detail banget ya. Detail karena kan seri-seri performance kan itu. Nah, kemudian ngerawatnya gimana? Nah, ini yang penting. Ngerawatnya gimana? Nah, ketebalan rotor, ya kita bilang rotor itu teknologinya macam-macam. Ada yang biasa, ada yang ada ice-tech. Sebetulnya semuanya tentang panas. Kalau rem itu panas. Ice-tech itu memiliki kemampuan untuk membuang panas lebih cepat. Itu satu. Nah, biasanya kalau di kelas-kelasnya yang udah ice-tech itu biasanya kalipernya juga dibekali dengan brake pad yang memiliki fin pendingin. Yes, fin pendingin. Nah, fin pendingin. Jadi kalau di road sama gravel itu dia akan pakai brake pad kalau nggak L03A, kemudian kalau L03A itu kan sudah discontinue digantikan oleh L05A. Nah, kemudian ada seri keduanya yang seri metal sintered itu di L04C. Nah, kenapa sih kalau rotor bawaannya 105 itu berat? Ya karena materialnya beda. Kalau yang di kelas Ultegra ke atas kan dia pakai serinya, yang sekarang ini kan pakai serinya punya MTB, MT 800 dan MT 900 untuk Dura-Ace. Itu memang ice-tech. Nah, bagaimana sih supaya ice-tech ini bekerja optimal? Satu, Anda harus jaga kebersihannya. Nah, bersihnya pakai apa? Cukup pakai sunlight untuk awal. Di mananya itu? Rotor ya. Hanya di kuas gitu misalnya. Iya, dikosoi pakai sunlight itu, sikat gigi, bolak-balik kanan itu, kanan kiri, dah siram air, keringkan sebentar. Kemudian Anda bisa pakai aseton atau Anda bisa pakai alkohol. Pakai kapas, gosokkan itu. Itu kalau Anda mau gaya ngirit, ya toh. Gaya eksklusif, itu pakai disc brake cleaner. Iya. Nah, selesai. 250.000 satu kaleng. Itu lebih mahal dari Mortin atau Baygon. Nah, terus apa yang harus Anda rawat terhadap brake pad? Brake pad juga sama. Anda bisa semprotkan alkohol untuk merontokkan kotorannya, atau Anda semprot pakai disc brake cleaner itu. Nah, sebelumnya disabuni, tetap disabuni dulu. Sabun kan nggak bisa masuk ke dalam. Nah, sabunnya dari sisi atas. Di atas pakai semprotin air sabun gitu, dia akan masuk ngerempes sendiri. Tuh. Nah, apakah rotor tidak bisa habis? Rotor kan logam, mosok sontek. Jawabannya bisa. Lah kan. Ya toh. Wong piringan disc brake-nya mobil aja habis kok segitu tebel, apalagi ini yang tipis. Berapakah umur rotor? Nah, kalau baru itu tebalnya 1,8 mili. 1,8. Begitu dia habis, itu dia berada di 1,5 mili.
Itu wajib ganti. 0,3 mili. Iya. Hanya 0,3 mili umurnya. 0,3 mili. Ya. Apa yang terjadi kalau 1,5 mili tetap dipakai? Anda bisa ngerem, bisa. Tapi ngeremnya tidak karu-karuan. Sudah. Direm sebentar bunyi sangsing, direm lagi hilang. Direm lagi sangsing, bilang lagi hilang. Karena apa? Dia sudah tidak kaku, dia gini, melambai. Nah, itu. Nyur melambai. Nah. Karena ketebalannya berkurang dia. Apa yang terjadi kalau diteruskan? Bisa pecah rotornya. Ojo guys. Nah, itu. Dia aja. Nah, terus hati-hati dalam membeli brake pad. Jangan beli brake pad palsu. Satu itu. Kemudian kalau Anda menginginkan optimal, pengereman yang optimal, maka brake pad kalau Aztec ya pakailah brake pad yang ada fin pendinginnya. Itu jangan cuma ngitung murahnya atau ngurangi bobot. Hindari penggunaan brake pad berbodi karbon. Nah, ini. Ya, hindari. Karena apa? Sudah banyak kasus yang saya temukan mereka memakai itu hanya untuk mengejar ringan, ternyata rotornya hancur semua. Aduh, ringan sapiro sih wong kempeng. Nah, kenapa kok bisa hancur? Hancurnya gimana? Hancurnya habisnya tidak rata. Jadi habisnya itu di bagian ujung bawah dia melembung, tebal, bagian tengah tipis, bagian ujung atas tebal. Jadi habisnya cuma kecil tengah. Jadi bentuknya gini. Gitu ya. Iya, kayak ceklong gitu. Iya. Kenapa kok bisa begitu? Karena karbon itu kalau terkena panas dia akan terjadi deformasi. Dan deformasinya itu enggak kira-kira masuk ke rotornya itu. Mengefek ke rotornya kan tekanannya berbeda. Iya. Akhirnya hingga akhirnya rotornya harus ganti. Gelombang-gelombang dulu ya. Iya. Padahal masih lumayan, tapi harus ganti. Karena brakingnya sudah tidak optimal. Aduh. Nah. Ya toh. Kalau yang palsu. Aduh. Brake padnya enggak habis, rotornya hancur. Itu yang palsu. Dan bisa membuat pistonnya macet. Bahaya sekali itu kalau piston macet bahkan sampai berhenti total. Piston itu tidak bisa direm, tidak bisa di bleeding, tidak bisa diapa-apain. Amblas. Ganti kaliper, ganti brake set utuh itu. Dan itu mahal. Itu. Terus ada lagi Koyakop. Ini berlaku untuk grup set baik yang di MTB maupun di road ya. Mungkin kalau MTB beberapa tipe itu dibekali dengan brake pad yang biasa, tidak ada pendinginnya. Karena apa? Sistemnya MTB lebih terbuka. Betul. Brake-nya itu dibandingkan dengan road. Kalau road itu sistemnya lebih close, lebih tertutup. Ya memang pembersihannya otomatis juga lebih ribet kalau di road. Nah, sekarang pernah enggak menjumpai kaliper rem belakang yang ngelupas catnya? Oh sering, iya sering. Nah, baik 105, Ultegra, Dura-Ace. Itu sangat umum. Nah, tahu penyebabnya apa? Keringat. Iya. Keringat ya dari kaki yang nyiprat. Iya, keringat itu keringat. Nah, keringat itu ngerusak apapun. Nah, sekarang kalau Anda pernah mengalami kasus gini, sepeda Anda packing, masuk bike box, kan di alan box itu kan dibalik, ya kan? Atau di beberapa kasus Anda ganti ban atau membawa di mobil Anda berjungkir sepedanya. Tiba-tiba waktu mau dipancal, loh kok kempos remnya, tidak bisa direm. Kenapa? Itu tandanya rem Anda perlu tolak angin, alias masuk angin. Kok bisa masuk angin? Iya, karena satu, bleeding tidak sempurna. Iya, bisa saja. Kedua, Anda sudah pakai berapa saat, brake pad mulai menipis sehingga udara itu mulai masuk ke dalam sistem. Iya, udara masuk dalam sistem. Itu. Nah, ada lagi yang miring. Miring. Kalau Anda menginstal kaliper itu tidak line, lurus, maka rotor Anda akan gampang bengkok. Satu. Kedua, piston Anda akan keluar sebelah. Sama kan kayak tadi yang dual actuation kalau settingnya tidak benar. Sama. Nah, kok bisa? Iya, yang satu ini sudah berhenti ketahan, yang ini masih terus harus didorong kan keluar.
Sehingga akibatnya apa? Brake pad akan habis sebelah, rotor akan rusak sebelah. Akibatnya ya ganti semua. Nah ini soal ganti-gantian lah. Ya. Ya misalnya soal ganti-gantian karena memang entah itu karena umur, entah itu karena korosi, entah itu karena dia ingin braking yang lebih bagus lah istilahnya. Nah dia misalnya punya 105 disc brake misalnya ya level 105. Kemudian saya tak beli piston tok Dura-Ace masa enggak boleh? Enggak bisa. Hah? Enggak bisa Nggak ya? bisa. Oh kenapa? Ya memang desainnya enggak begitu. Desain bodinya kan beda. Enggak bisa bekerja? Enggak bisa. Kalau misalnya saya beli pistonnya Ultegra pun? Ya tetap sama. Free play-nya tetap tidak bisa di-adjust. Karena free play itu berada ada satu bracket di body drifter yang mengatur itu. Kalau di rim brake kan bisa ya? Ya kalau rim brake kan misalnya adjustmentnya sama semua. Jadi rim brake misalnya saya grup set saya misalnya 105. Tapi kalipernya saya beli kalipernya. Gini. Jadi kalau misalnya disc brake kan pun kalipernya aja. Kalau kaliper itu bisa saling silang ini itu bisa semua. Makanya itu. Nah, tapi ya tetap aja free play-nya enggak bisa di-adjust kalau di 105. Oh, karena itu sistem ya. Karena itu sistem di drifternya bukan di kalipernya. Pengaruh enggak? Jadi antara misalnya kalipernya 105, kalipernya Ultegra dan kalipernya Dura-Ace itu misalnya loh ya, ada viewer kita yang misalnya penasaran sekali punya Ultegra misalnya. Ya, dipasangi kalipernya Dura-Ace. Karena dia mungkin karena merasa bahwa oh ini brand yang lebih tinggi, otomatis kan performanya gigitannya lebih bagus gitu loh. Dia membeli. Kan bisa aja kalau mobil saya biasa tapi saya ganti Brembo kan ya enggak apa-apa toh. Ya enggak apa-apa. Ya, itu boleh. Ya boleh aja tapi ya podo wae. Sekarang gini, brake pad yang dipakai di L05A, brake pad yang dipakai 105, Tiagra 105, GRX, Dura-Ace sampai Dura-Ace sama semua. Betul. L05A titik. Tapi sistemnya itu loh, Rick. Sama. Cuman bedanya apa sih? Satu pistonnya pakai nilon, satu pistonnya pakai seramik. Dah. Itu sama aja. bobot. Lah ya, kalau misalnya ada orang yang misalnya merasa insecure dengan grup saja kan 105. Dia insecure dengan brake kalipernya itu. Ya kan? Hydraulic brake kalipernya saya mau ganti Dura-Ace lah enggak apa-apa seri. Ya ganti full set aja. Gitu ya. Iyalah. Mau alternatif murah. Ngeremnya lebih kuat. Pakai kalipernya MTB. Oh, nah ini dengarkan. Loh, post mount lah berarti pakai anu lah. Punya MTB. Pakai adapter macam-macam lah. Iya. Tapi advantage yang Anda dapatkan karena brake pad-nya MTB itu lebih lebar. Sehingga daya cengkramnya lebih gede. Jauh lebih gede dari punya road. Jauh. Malah ndak enak, Rick. Lihat mainnya kayak apa. Disesuaikan dengan stylenya kita. Jadi gini kok ya. Kayak yang saya pasang di gravel. Punya saya. Itu kan saya ini kan kalau ngerem kan sukanya injury time. Cepat gitu. Gerakannya cepat. Itu saya membutuhkan braking power yang gede. Betul. Akhirnya saya milih kalipernya punyanya Diore 6100. Saya kawin silang dengan GRX 600. Ini brake padnya selisihnya 5 mili 6 mili loh lebarnya. Punya MTB lebih gede. Nggak main-main ya. Karena desainnya by design kan MTB lebih berat. Berfungsi dengan baik. Sangat. Lah ya, kalau itu sangat berfungsi dengan baik. Lah saya ganti Dura-Ace brake caliper karena saya berharap nggak ada efeknya. Karena apa? Cuma beda berat. I see. Brake padnya sama, L05A. Please note. Hanya beda berat dan beda material aja ya. Iya, udah. I see. Brake padnya sama, L05A atau L04C udah. Ini baru tahu. Saya sendiri berpikir menganggap bahwa misalnya kalipernya 105 dibanding kalipernya Ultegra dibanding kalipernya Dura-Ace performanya pasti
lebih tinggi Dura-Ace, termasuk gigitannya, termasuk modulasinya, atau termasuk anunya, yang mempengaruhi modulasi gigitan itu adalah master remnya. I see, yang di Drifter itu ya. Iya. Jadi kalau pingin ngerasain kayak remnya kayak Dura-Ace atau beli Ultegra, satu set. ya ganti sak set. Tapi kalau Anda pingin murah-murahan 105, pingin cengkeramannya lebih enak, ya pakai punyanya MTB kalipernya udah. Cuma memang harus ganti kaliper sama pasang bracket. Itu. Nah, sekarang muncul pertanyaan, enak mana pakai rotor 160 depan belakang atau 160 140? Enak mana? Itu sing masalah tadi belum selesai, Rik. Yang tadi, oke. Iya, jadi apalagi? Enggak, maksudnya yang modif saya grup setnya 105 misalnya, tetapin 105. Berarti saya nantinya harus membeli satu set drifter and caliper. Iya. Wah, itu enggak murah, Rik. Ya, jadinya. Anda beli drifternya tok. Kalipernya tetap. Oh, jadi drifternya Dura-Ace. Itu pun ya enggak murah deh. Ya memang ya punya Ultegra aja. Mau murah lagi punya GRE aja. Iya ya mungkin ya. Iya. Mungkin memilihnya. Jadi drifternya tok itu ya. Iya, karena yang merintah itu kan namanya master, brake master. Iya, brake master. Nah, itu di tangan ya, bukan di sininya. Bukan. Ya, kalau Anda mau tetap 105, mau pingin lebih power breakingnya, ya beli aja kali yang post mount punya MTB, pasang bracket-bracketnya selesai. Itu dengan catatan kalau yang mau heavy duty, lebih heavy duty, Rik. Atau ya mau hampir-hampir heavy duty cuma breakingnya lebih enak. Ya rotor belakang aja naikin ke 160, selesai. Sekarang baru kamu boleh lanjut ke apa bedanya. Rotor 160, oke. Gini kok Yakob, kita ini naik sepeda kan tenaga putarnya ada di luar. Betul. Di diameter luar, ya kan. Rotor remnya yang di tengah, kecil kan. Berbanding enggak? Enggak kan? Dibanding dengan apa? Besarnya roda sama rotornya. Kan besar rodanya jauh. Jauh loh. Ya toh? Nah, kalau rim brake, dia penghentiannya di atas juga. Ya toh? Jadi rim brake kalau kayak flat, ada waktu untuk dingin kan? Dia lebih enak ngeremnya. Iya. Ya. Mau ditekan terus pun enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Tapi kalau basah hancur. Iya, betul. Itu daya hentinya lebih bagus disc brake. Tapi cengkeramannya kan jadi lebih kuat. Sangat kuat karena hidrolik kita merasa ringan, kita cengkeram lebih enak. Tapi kalau rotornya kecil, itu otomatis kita harus mencengkeram lebih lama. Iya, betul. Sehingga akibatnya apa? Rotor lebih boros, panas, luar biasa, kemudian brake pad cepat habis. Nah, kalau Anda suka nanjak, long ride, kemudian turunan itu jalan turunan, rollingan itu Anda jalani, maka ada baiknya Anda melakukan upgrade, besarkan rotor belakang menjadi 160, sehingga rotor depan belakang menjadi 160. Please note. Ya, itu Anda akan memiliki braking feeling yang lebih enak, lebih soft, ya kan? Anda ngeremnya lebih santai, modulationnya lebih baik, titik hentinya lebih baik. Itu masih kurang. Nah, naikkan 160 pakai kaliper MTB. Iya. Ya kan? Mau kaliper MTB cukup 2 piston. Itu akan memberikan braking power berbeda. Kurang. Pakai kaliper MTB yang 4 piston. Brake padnya 2 kalinya dari brake padnya road lebarnya itu. Ya toh? Nah, waduh, aku ini males pasang kaliper gitu, masang bracket gitu, jadi jelek sepedanya. Memang, saya kan butuh braking power. Nah, solusinya apa? Ada solusinya. Selalu ada ya. Anda bisa cari brake kalipernya Hope, merek Hope. Langka itu, Rik. Iya memang. Itu dia flat mount, 4 piston. Itu satu-satunya ya, Rik ya? Iya. Kenapa kok dia mungkin dia mau menjadi yang pertama yang memiliki 4 piston ya?
itu lightweight karena dibuat dari single piece aluminium billet. Waduh. Jadi dia dimiling betulan. Istimewa. Itu bikinannya Inggris kalau nggak salah. Hope. Benar sesuai dengan. Cuma ya memang mahal. Kalau saya kan ngasih alternatif murahnya, beli punya MTB aja. Wah, saya enggak bayangkan siapa yang pernah pakai Hope itu, Rick. Ada. Gimana rasanya? Enak. Saya pernah pakai. Wow. Harganya gitu, kalipernya toh 6 juta lebih. 8 juta. Hampir sepertiganya harga grup setnya 105 ya? Iya. Karena itu mahal kan, tidak semua orang bisa. Dan saya memang tidak terlalu suka. Tapi saya senang loh dengan brand Hope ini, karena dia memang tidak gimmick. Iya memang. Benar-benar truly tidak gimmick. Iya. Tidak seperti kayak misalnya apa itu yang bikin Oppo SPW yang kayak Oppo itu. Oh, pokok dompet dilempit. Berharap mengeruk cuan sebanyak-banyaknya dari barang yang tidak berguna sama sekali. Malah tidak karu-karuan sekarang. Itu. Nah, kalau sekarang apa sih yang mempengaruhi kenapa kok rotor lebih besar itu pengeremannya lebih enak? Ya, tadi kan bahas Hope. Ya, Hope. Ya. Daripada brand-brand yang gimmick-gimmick itu tadi. Ya memang Hope ini memang luar biasa sih. Tapi ya itu kalau alternatif murahnya ya tetap Anda pakai Shimano aja, pakai punya MTB. Iya. Tapi yang intinya tadi itu gini, Anda kalau misalnya merasa kurang safety dalam pengereman downhill road bike dari pakailah 160 mm tadi itu. Ya, 160 mm. Nah, kenapa kok road ya, kita bilang road dan gravel. Itu biasanya kalau grup set bawaan, rotor yang bawaannya grup set itu biasanya kombinasinya 160 dan 140. Nah, kalau saya sarankan kalau gravel mainlah di 140, 160, 160. Yes. Minimum. Iya. Nah, di beberapa setup itu saya pernah coba bisa jejalkan 180 di depan, belakang 160. Di road bike? Bisa aja. Adakah adaptornya itu? Ya ada aja. Andai kata Anda ada, bikin. Iya, bikin. Cuman kan ya lucu kalau road bike pakai itu. Kalau gravel masih sangar. Iya. Kalau gravel masih oke lah ya. Mungkin Anda pernah lihat review tentang sepeda gravel saya di IG-nya The Bike Doctor 46 atau lihat di episode waktu kita ke Bukit Ular itu kan Boyaka foto kan itu. Sepeda saya itu Anda bisa lihat detail brake-nya itu saya pakai apa. Itu brake-nya MTB betulan. Kebetulan saya punya kalipernya MTB banyak. Asal comot aja pasang. Benar. Itu. Nah kebetulan yang brake pad-nya agak lebar itu di kalipernya BRM 6100. Iya. 5100, 6100 itu besar bodinya. Itu berat, saya tidak terlalu peduli. Yang penting saya bisa ngerem dengan enak. Nah rotor 160 dengan 140 lebih enak mana? Enak 160. Karena ngeremnya lebih santai. Kenapa kok bisa gitu? Anda bisa bayangkan kalau misalnya mobil. Anda ukur aja diameternya disc brake-nya. Disc brake-nya mobil Jazz misalnya. Atau mobil Honda Brio. Anda ukur. Bandingkan dengan kalipernya disc brake-nya mobil Innova deh. Gede mana? Gede Innova. Iya. Karena memang butuh ya. Karena memang butuh untuk pengereman karena bebannya lebih besar, kecepatan yang bisa dicapai juga lebih tinggi sehingga dia membutuhkan pengereman yang lebih santai. Nah, itu udah perawatan udah, mengapanya sudah kan. Nah, sekarang saya akan kasih tahu braking teknik. Iya. Oh by the way, bagi viewer kita yang nanti misalnya bertanya kenapa kok nggak disertai dengan cuplikan-cuplikan misalnya kalau misalnya kamu menjelaskan tentang ini, itu jangan khawatir, nanti mungkin cuplikannya ada, kita bikin sendiri di how to, ya kan di video how to. Ini adalah, anggap aja ini seperti kuliah, kuliah. Makanya banyak viewer kita yang senang dengan episode kayak kita ini seolah-olah kita ini diberi, mereka itu kayak diberi duduk, ada dosen yang mengajar. Jadi seperti ya syukuran, terima kasih. Ya, oke, kita lanjut. Oke, saya gimana? Kan dokter. Oke, lanjut gimana? SPB. SPB. Spesialis
Baik. SPP. Dan SPOG. Oke. Oke. SPB. Oke. Lanjut. Nah, perawatan. Nah. Perawatan udah kan tadi, Iya. cara merawatnya. Nah, kapan Anda harus melakukan bleeding ulang? Nah, bagi Anda yang menggunakan SRAM hidrolik, yang pakai hidrolik, mulai minyaknya SRAM itu minyak apa? Ya, minyak dot. Ya, Anda harus rajin-rajin memakai sepeda itu. Ayo. Karena apa? Kalau sampai minyaknya diam, dia akan cenderung merusak piston. Keras kah dot 5 Ya, itu? dot 5 itu ngoncat aja hancur, apalagi karet. Itu. Makanya kalau naik sepeda motor, waktu Anda isi jangan sampai dotnya itu muncrat. Nah, ya, itu ngelupas. Lah ya itu korosif ya. cat hancur, apalagi cuman karet. Itu. Jadi, waduh, lah aku kadung punya SRAM gimana? Supaya ndak lengket. Nah, Anda harus iseng-iseng mainkan pompa remnya, cek 5-6 kali tiap hari. Pancalan Surabaya Tretes PP lah ya wis sih. Enggak, kalau lagi ndak mancal. Kalau lagi ndak mancal itu caranya. Mainkan cek pompa aja remnya. Supaya dia ada pergerakan. Ndak gitu hancur nanti. Nah, terus Anda tidak boleh telat bleeding. Telat bleeding total ya kalau SRAM. Kapan harus dilakukan? Maksimal 6 bulan. 6 bulan ya, umurnya ya. 6 bulan Anda harus bleed guys. total. Ya. Kalau enggak, piston Anda hancur. Kalau piston Anda hancur, Ya sudah. spare part-nya gak ono. Tuku anyar. Ya, 10 juta. Satu. Larang, Rik. Satu brifter loh. Larang, Rik. Iya memang. Larang pol SRAM rate itu. Iya memang. Karena itu pakai Shimano aja. Oke, lanjut ke Shimano. Nah, kalau Shimano kapan harus di-bleed ulang total? Iya. 1 tahun. Oh. Andai kata kelupaan, Iya. ya 1,5 tahun enggak apa-apa. Oh. Tapi kalau Anda pakai brake pad yang tidak sesuai, maka brake pad minyak rem Anda akan terkontaminasi kotoran karena debunya itu Masuk karbon dalam. itu jahat sekali. Dia bisa masuk ke dalam piston. Karena itu harus servis. Karena itu pada saat servis saya selalu cek. Mesti bleed ulang. Enggak, saya selalu cek apakah ada perubahan warna di minyak remnya. Saya selalu cek. Kalau sampai Kondisi pistonnya seperti apa, kotor. Piston itu selalu saya bersihkan kalau servis. Iya. Jadi itu prosedur di by dokter itu piston harus dibersihin, dilumasi ulang, tekan masuk, di reset, setting ulang. Kalau warna berubah Harus ganti total. Saya harus flush total. Flash total. Supaya apa? Remnya tetap optimal. Tuh. Menarik. Ya, itu banyak kalau rem itu. Kuliah rem Rem kayak gini tok loh aja ini. sudah 1 jam. Ini 1 jam. Bayangkan kalau tadi disambi sama demonya, wih, 3 jam. Wah, saya enggak mari-mari. Dan bleeding untuk SRAM terutama kok SRAM. Kalau SRAM kan 2 syringe. Kalau Shimano one way bleed bisa. Tapi Shimano itu punya satu prosedur ini sering kali tidak dilakukan oleh mekanik dimanapun. Apa itu? Pumping. Itu harus dipumping. Pumpingnya lama. Iya, terus. Berjam, bisa setengah jam sendiri. Wow, untuk apa itu ya? Kan gini, selang rem itu masuk ke dalam frame itu kan tidak lurus gini. Betul. Tapi ada yang datar, naik, turun, bahkan masuk di tegak begini, Kadang, nekuk. Kan banyak tikungan-tikungannya. Perhatikan ini guys. Ini kita harus pumping. Jadi kalau saya bleed, kenapa saya bleed lama? Ya karena itu. Apakah Anda bisa cuma dengan suntik? Tidak bisa. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Memang harus dipump. Itu memang satu SOP dari Shimano yang harus dilakukan. Karena takutnya masih ada celah begitu. Iya. Oh. Harus dilakukan. Sepeda itu dalam kondisi datar, kemudian tukikan Iya, gini. masuk akal juga ya, karena kita nggak tahu gini. kabelnya itu gimana. Iya. Jadi kita harus pumping posisi datar, pumping menuki, Pumping terus, pumping datar lagi, pumping naik gini, pumping datar lagi, biarkan berapa saat, pumping lagi. Jadi kasih waktu tuh gelembung tuh naik. Iya.
Padahal gelembung kalau kita lihat itu loh, aduh 1 titik cepet. Loh, itu pengaruhnya gede. Terus, nah ini satu lagi. Kalau Anda mengganti brake pad sendiri di rumah. Waduh, wis. Ya, ada beberapa yang dipikir bisa. cuma dilepas terus Ya, bukan gitu caranya. Jadi Anda harus lepas wheel setnya. Kemudian brake pad lama itu jangan Anda lepas dulu. Biarkan di situ dulu. Anda lepas, boleh. Anda cuci dulu pistonnya, sabunin pakai air sabun, itu supaya bersih dari kotoran. Karena kalau brake pad habis itu pistonnya pasti akan keluar. Gini. Nah, piston yang baru kan tebel, ini harus Anda masukkan lagi. Nah, sebelum Anda masukkan, itu dibersihkan dulu supaya apa? Kotoran yang nempel di pori-porinya itu tidak ikut masuk. Nah, itu yang menyebabkan kenapa minyak remnya jadi kotor. Itu. Terus setelah Anda bersihkan, brake pad yang lama itu Anda pasang kembali. Biarkan bleed portnya, jadi kalau Anda buka hoodnya drifter itu ada tempat untuk bleed. Minyak rem itu Anda harus buka. Pakai kunci, ada yang pasti pakai kunci L2 mili, ada yang pakai 2,5 mili. Itu Anda harus buka. Nah, setelah itu Anda buka atau Anda kasih corong untuk bleeding, baru Anda pakai obeng atau apa, brake pad itu yang brake pad lama itu Anda dorong ke kiri dan ke kanan supaya dia masuk membuka gini. Kalau tidak itu Anda lakukan, maka membran master rem Anda sobek. Biaya lagi. Ya, membran master remnya Shimano sih cuma 100.000 lebih. Iya. Cuman jengkelnya itu loh, minyak kemana-mana. Ceprot. Kalau sudah seperti itu, Anda mau ngerem sampai jengking ya enggak berhenti, enggak bisa ngerem. Minyak remnya bocor semua keluar. Pakai sepatu Shimano buat ngerem. Itu. Jadi itu harus betul-betul diperhatikan. Nah, setelah Anda selesai reset semua, ya kan? Wheelset pasang, brake pad baru pasang. Nah, dicek apakah posisi kaliper Anda masih align, terutama yang frame karbon, karena karbon bisa deforming. Jadi dicek apakah benar-benar di tengah. Nah, kalau sudah di tengah udah oke. Mulai Anda putar wheelset, rem, cek sampai dia titik tertentu. Nah, setelah itu kalau Anda punya funnelnya, jadi punya corongnya untuk bleeding, kasih minyak rem, ya, kemudian Anda pompa, plok, supaya gelembung sisanya itu keluar. Udah selesai. Itulah cara merawat rem. Menarik. Nah, pertanyaan apa lagi? Lah kalau MTB gimana? Sama. Ya, yang penting ya memang umumnya memang banyak orang yang selalu memikir gimana nambah cepat. Satu lagi nambah cepat. Ya Pak. Satu lagi. Kalau kita perhatikan di kalipernya Ultegra 105, Deore atau apapun lah punya MTB ya. Itu kan ada bleed nipple yang biasanya ada tutup karetnya. Apa yang terjadi kalau tutup karet itu hilang atau hilang, putus, remuk, memet, nah itu. Ya kalau Anda bisa beli baru, beli karetnya itu ada beberapa yang jual, Anda bisa beli. Kalau Anda malas beli, Anda bisa pakai heat shrink atau kabel bakar. Kabel bakar. Nah itu Anda cari yang diameter sesuai, kira-kira Anda masukkan, kemudian Anda panasi ujungnya, Anda pakai tang cek gitu supaya dia penyet. Dan itu Anda tinggal panasi sedikit pakai korek, dia mengkerut mengikuti bentuknya bleed nipple itu, sehingga bleed nipple Anda tidak kemasukan kotoran. Karena kalau itu kemasukan kotoran, Anda setengah mati, tidak bisa di bleeding. Anda beli potnya tidak bisa, harus beli kaliper utuh. Hanya sepele itu ya, sesepele itu. Untuk tipe-tipe tertentu seperti 105 yang 12 speed, Ultegra 12 speed, memang harus ya. Itu sama beberapa tipe MTB itu kan bleed portnya, bleed nipple-nya itu berada di dalam, posisinya agak masuk ke dalam. Nah itu kalau hilang gimana caranya? Anda bisa atasi dulu dengan pakai solasi, tutup pakai solasi, selesai. Tapi itu sementara ya. Ya solusi sementara, mau permanen ya tidak apa-apa ya, gituan aja, tidak masalah. Apalagi kalau MTB itu kan pasti
campur ranting lah apa, saya kasih tutup itu aja aman. Itulah. Siap. Dan yang satu lagi sampai hari ini masih banyak sekali dipakai dan digunakan dan disarankan oleh orang-orang yang tidak jelas. Iya. Minyak singer jadi chain loop, aduh. Iya. Minyak singer ya minyak singer untuk mesin jahit, untuk yang tenaganya statik, tidak dinamis dan tidak ada hentakan, sehingga tidak jibrat kemana-mana. Sedangkan kalau chain loop yang khusus untuk sepeda, memang dia dibuat memang untuk lengket di rantainya sepeda. Tapi Anda pemberiannya juga harus dalam porsi yang tepat. Kemudian WD-40 itu bukan chain loop. WD-40 adalah penetran, bukan pelumas. Pelumasannya dia hanya bersifat sementara supaya baut yang macet bisa Anda buka. Iya, itu tok ya. Itu. Terus oli mesin, apakah boleh dijadikan chain loop? Silakan coba. Ya kan? Jangan, ya. Karena apa? Lebih kental dan lengket. Kental lengket itu. Ya, perlu Anda ingat. Kita pernah sampaikan deh kalau nggak salah berapa waktu yang lalu, dengan drivetrain yang benar, dengan rantai yang bersih, setting yang betul, maka Anda bisa mengirit tenaga sebesar 20 watt. Iya, itu nggak main-main. Itu aja. Oke. Pejangan untuk awal tahun, semoga kita goesnya semakin mantap. Terima kasih. Jangan bocah lo ya.